Ya subhanallah, jangan berpuluh hari. Kadang-kadang sebagian orang itu menyentuh Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Ya. Ada sebagian orang itu kadang-kadang ya, bulan Ramadan pun di awal-awalnya aja kencang membaca. Iya. Pas di akhir-akhir, wah lagi rame bekas taman ibu jualan. Iya, panen. Akhirnya ditinggalkan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta yang mana kita terhenti pada masalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di tempat antum mungkin hadisnya setelah itu langsung bacaan di belakang imam ketika imamnya membaca nyaring. Di tempat saya tidak ada. Itu ada sekitar kurang lebih ada 4 hadis dan athar. Itu kita lewati, nanti kita kembali ya setelah kita selesai menyelesaikan bab tentang membaca Al-Quran di dalam salat. Maka 4 hadis itu kita lewati dulu ya, karena juga tidak ada di tempat saya. Kita langsung pada hadis Umar bin Khattab tentang masalah pengelompokan Al-Quran. Jadi 4 riwayat antum lewati, langsung masuk pada pengelompokan Al-Quranul Karim. Nanti insya Allah itu kita akan kembali. Ya, riwayat-riwayat yang tidak ada di tempat saya kita akan kembali. Taib. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Dawud ibn al-Husain an al-A'raj an Abdurrahman ibn Abdul Qari an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala man fatahu hizbuhu bil lail faqara'ahu min hini tazulu asy-syams ila salati adh-dhuhri faka'annahu lam yafuthu atau ka'annahu adrakahu. Dari Daud ibn al-Husain, dari Al-A'raj, dari Abdurrahman ibn Abdul Qari, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang terlewatkan zikir pada waktu malam, maka dia membacanya ketika matahari tergelincir ya, sampai masuk waktu sholat zuhur ya, maka seolah-olah dia tidak terlewatkan zikir itu di waktu malam hari dan seolah-olah dia telah mendapatkannya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar Umar ini ya, athar yang sahih. Kata Umar bahwasanya barang siapa seseorang memiliki kebiasaan membaca zikir di waktu malam hari, kemudian terlewatkan dia akibat ada kesibukan tertentu atau akibat dia kelupaan ya, atau ketiduran dan tidak sempat yang mana kebiasaannya dia membaca zikir, maka kata Umar bin Khattab hendaklah dia ganti di waktu pagi harinya ya, sampai tergelincir matahari atau sampai masuk waktu zuhur. Barang siapa membacanya di waktu pagi hari sampai tergelincir matahari, maka kata Umar seolah-olah dia membacanya di malam hari.
Seolah-olah dia tidak terlupakan dari zikir tersebut. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang itu memiliki sebuah amalan, sebuah kebiasaan dari perbuatan amal soleh, maka hendaklah seorang tersebut menjaganya. Hendaklah seorang tersebut menjaganya. Amal apa saja, baik itu salat, baik itu zikir, baik itu membaca Al-Quran, maka hendaklah dia menjaganya. Kenapa? Karena menjaga amal itu sangat penting. Ya. Tidak ada artinya atau seseorang ya, tidak bagus kalau orang itu banyak beramal, tetapi sekali dua kali aja. Kemudian ditinggalkan amalan tersebut. Contoh misalnya seseorang pada hari itu semangat dia membaca Al-Quran. Dia baca 1 juz, 2 juz. Imannya naik, bahkan sampai 5 juz. Kemudian setelah itu setahunan kada dibaca lagi. Setahunan tidak membaca Al-Quran lagi. Dibacanya di waktu bulan Ramadan. Maka dibandingkan dengan orang yang membaca 3 ayat, 4 ayat, tetapi dia continue, tiap hari dia baca, tidak dia tinggalkan. Ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang sedikit tetapi continue, terus menerus, tidak ditinggalkan. Tentu kalau banyak continue, ini yang lebih hebat, ini yang lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, maka sedikit itu lebih baik, tetapi kita continue terhadap amalan tersebut. Nah, di hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang memiliki amalan zikir, termasuk dalam zikir di sini adalah zikir pagi dan petang, termasuk di dalam maksud perkataan Umar ini adalah bacaan Al-Quran yang dibaca di waktu malam hari. Maka kata Umar, kalau terlewatkan hal tersebut, maka jaga, kejar dia, ya qadha amalan tersebut di waktu siang hari. Ini menunjukkan, kata para ulama, pertama, disunnahkan seseorang itu mengqadha amalannya yang mana amalan itu ada dalilnya untuk mengqadha. Disunnahkan kita mengqadha sebuah amalan yang mana amalan tersebut ada dalilnya untuk mengqadha. Karena pada asalnya sebuah amalan kalau itu terlewatkan tidak dianjurkan dia qadha. Sebuah amal saleh kalau itu terlewatkan pada asalnya tidak diqadha, karena waktunya sudah habis, kecuali ada dalil yang menjelaskan baru kita qadha. Contoh misalnya, saya terbiasa melaksanakan salat duha, kemudian suatu hari saya kelupaan melaksanakan salat duha. Taib. Dan waktunya sudah habis. Apakah sunnah saya mengqadha salat duha itu setelah salat zuhur? Kita tahu waktu salat duha sebelum masuk salat zuhur. Saya kelupaan mengqadha atau melaksanakan salat duha. Ingatnya ketika sudah masuk waktu salat zuhur dan waktu salat duha sudah habis. Apakah sunnah saya mengqadha? Tidak sunnah. Kenapa? Padahal itu saya sering melakukannya, sering menjaganya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengqadha salat duha. Nabi SAW tidak pernah mengqadha salat duha. Jadi tidak semua amalan soleh itu kalau kita terlewatkan dari waktunya kita qadha, kecuali ada dalil yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah tentang masalah hizbahu, yaitu zikirnya. Zikir ma'ruf, zikir itu ada dua, ya zikir itu ada yang mutlak, ada muqayyad. Zikir itu ada yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, itu zikir mutlak. Ada zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Seperti masuk masjid ada zikirnya, masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, itu disebut dengan zikir muqayyad, terikat dengan tempat dan waktu. Yang dibicarakan oleh Umar ini adalah zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu, yaitu waktu malam dan waktu pagi. Para ulama berselisih tentang kapan waktu malam itu dimulai dan kapan berakhir. Dan sebab itu pula ulama berselisih kapan waktu pagi itu dimulai dan kapan berakhir.
Sebagian ulama mengatakan waktu pagi itu dimulai dari pertengahan malam. Pertengahan malam. Ya, kalau pertengahan malam di tempat kita jam 1, maka kata mereka itulah masuk waktu pagi sampai tergelincir matahari sebelum masuk waktu sholat duhur. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan pagi itu dimulai, kata mereka pagi itu dimulai ketika terbit fajar as-shadiq. Ya, fajar yang benar. Yaitu masuknya waktu sholat subuh. Kata mereka dimulai dari sana sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Lebih dari itu kata mereka hilang waktu pagi. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak. Dimulai dari terbit fajar sampai sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu sholat duhur. Sebagian ulama mengartikan waktu sore itu dimulai kata mereka ya, habis asar sampai sebelum terbenam matahari. Sebagian lagi ulama mengatakan waktu sore itu dimulai kata mereka dari habis asar sampai sepertiga malam akhir. Sebagian lagi mengatakan waktu sore itu dimulai ketika masuk sholat maghrib sampai sebelum terbit fajar. Jadi banyak ulama khilaf di dalam menentukan awal dan akhir waktu pagi dan malam, waktu pagi dan sore. Tetapi mereka semuanya sepakat, ahlul ilm semuanya sepakat, ya hampir semuanya sepakat, afdalnya zikir pagi itu dibaca di waktu terbit fajar sampai sebelum terbit matahari, afdalnya. Dan ini sepakat, tidak ada yang mengingkari. Mereka sepakat bahwasanya zikir pagi itu dibaca di waktu ya terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Dan zikir sore hari itu afdalnya itu dibaca kata mereka dimulai dari habis asar sampai sebelum terbenam matahari. Sebagian ahlu ilmu hampir sepakat mereka demikian tentang keabdalan kapan seseorang membaca zikir pagi dan petang. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya ada sebagian orang ya, mengatakan, Ustadz, kalau saya kelewatan membaca zikir pagi, boleh tidak saya qadha di waktu sore hari? Atau saya kelupaan membaca zikir pagi karena kecapean dari safar, kemudian kelupaan membaca zikir pagi atau zikir petang, ya, zikir paginya diqadha di sore hari, zikir petangnya diqadha di pagi hari, misalnya, boleh apa tidak? Ahlul ilm mengatakan, ya, para ulama mengatakan, sebagian ahlul ilm membolehkan seseorang mengqadha zikir pagi itu dibaca di sore hari. Di antaranya ulama zaman sekarang, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya tentang masalah ini, kata beliau boleh diqadha. Kenapa? Berdalil dengan athar Umar yang kita sebutkan ini, yang kita baca ini. Maka ya insya Allah tidak mengapa seseorang itu mengqadha zikir paginya kalau dia kelupaan dibaca di waktu pagi hari, dia baca di sore hari. Ya. Maka insya Allah ini tidak mengapa. Tetapi sekali lagi saya katakan, asalnya semua ibadah itu tidak diqadha kecuali ada dalilnya. Makanya Nabi SAW ketika beliau ketinggalan witir di malam hari, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau qadha witir beliau tersebut ya menjadi apa? Salat duha. Beliau ganti witir beliau dengan salat duha yang menjadi 12 rakaat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, kata Aisyah, kan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghalabahu an-naum aw waja'un min al-lail shalla min an-nahar sintai asyata rak'ah. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau ketiduran ya, atau beliau sakit di waktu malam hari tidak bisa sholat witir, maka beliau ganti di sholat duhanya menjadi 12 rakaat. Ya. Maka Nabi SAW mengganti witir itu dengan sholat duha.
dengan digenapkan. Ya, Nabi berwitir 11 rakaat digenapkan oleh Nabi menjadi 12 rakaat. Makanya kata para ulama, kalau ada orang itu kebiasaan witirnya 3 rakaat, kemudian dia ketinggalan, ketiduran di malam hari, tidak sempat mengerjakan. Berapa yang dia kerjakan di pagi harinya dia kerjakan menjadi 4 rakaat. Duha diganti dengan sholat duha yang 4 rakaat. Walaupun kebiasaan duha Anda 2 rakaat, tapi ketika Anda ketinggalan witirnya, maka diganti disempurnakan menjadi 4 rakaat. Kalau Anda berwitir, terbiasa berwitir di malam hari 5 rakaat, maka Anda ganti di sholat duhanya menjadi 6 rakaat. Semacam itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama tentang masalah mengenai waktu ini adalah, yang paling kuat adalah mengatakan waktu subuh itu dimulai setelah terbit fajar. Ketika terbit fajar. Hal ini berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah kalian dengan menyebut nama Tuhan kalian qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari. Maka ini menunjukkan bahwasanya zikir pagi itu dimulai ketika terbit matahari, ya. Dan zikir sore itu dimulai setelah masuknya waktu sholat asar. Mudah-mudahan pendapat ini yang paling kuat di antara pendapat yang ada. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Yahya ibn Sa'id qal kuntu ana wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban jalisain fada'a Muhammadun rajulan faqal akhbirni billadhi sami'ta min abik faqala ar-rajul akhbarani abi annahu sa'ala Zaid bin Sabit kaifa tara fi qira'atil Qur'ani fi sab'in faqala Zaidun hasanun wa li an aqra'ahu fi nisfi syahrin aw 20 laylatan ahabbu ilayya wasalni lima dhalik. Qal fa inni as'aluka. Qala Zaid likay atadabbarahu wa aqifu alaih. Dari Yahya ibn Sa'id, beliau berkata, sesungguhnya pernah suatu hari saya dan Muhammad ibn Yahya ibn Habban berdua duduk. Kemudian Muhammad ibn Yahya memanggil, ya, seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini, ya, ditanyakan oleh Yahya, beritakan kepadaku yang engkau dengar dari bapakmu. Kemudian laki-laki ini pun, ya, berkata bahwasanya bapakku mengabarkan kepadaku sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Zaid bin Sabit, ya, bagaimana menurutmu wahai Zaid orang yang menghatamkan Al-Quran pada 7 hari. Maka Zaid bin Sabit menjawab, baik. Tetapi kata Zaid, menghatamkan Quran di dalam setengah bulan atau 20 hari itu lebih saya sukai. Kemudian sahabat yang memanggil ini mengatakan, tanyakan kepadaku, ya. Beritakan kepadaku, kenapa demikian? Maka bapaknya pun mengasih tahu, ya. Beliau pun bertanya kepada Zaid bin Sabit, kenapa setengah bulan 20 malam itu lebih baik? Maka berkata Zaid bin Sabit, ya, agar aku, kata Zaid, bisa mentadabburi Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, dan aku pun mengetahuinya, memahaminya. Maka hadis ini atau athar ini yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, ini adalah athar yang sahih, ya, athar yang sahih. Asar ini menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Di dalam Islam tidak ada batasan, ya, sunnah berapa hari orang membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada batasannya. Tetapi Nabi SAW pernah, ya, menegur sahabat yang mulia Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini pernah ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, alam ukhbar annaka tasumud dahar
wa taqra'ul Qur'an kulla lailatin. Kata Nabi SAW, saya diberitakan, wahai Abdullah bin Amr, engkau ini berpuasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus menerus, tidak berbuka. Ya, setiap hari dia berpuasa, setiap hari dia berpuasa, tidak ada sama sekali dia berbuka. Kemudian, dan saya diberitakan kepadaku, kata Nabi, wahai Abdullah bin Amr, engkau ini suka menghatamkan Al-Quran setiap malam. Jadi satu malam beliau selesai membaca Al-Quran 30 juz. Kemudian kata Abdullah bin Amr, faqultu bala ya Rasulullah, betul itu. Betul berita yang sampai kepadamu itu. Kemudian ya, kata Abdullah bin Amr, walam urid bidzalika illa khaira. Wahai Rasulullah, aku tidak melakukannya kecuali menginginkan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi pun menegur Abdullah bin Amr. Kata Nabi SAW, waqra al-Quran fi kulli syahr. Kata Nabi, khatamkanlah Al-Quran itu pada setiap sebulan sekali. Kemudian Abdullah bin Amr pun berkata, qultu ya Nabi Allah, inni atiqu afdal min dhalik. Wahai Rasulullah, aku mampu menghatamkannya lebih cepat daripada itu. Kemudian kata Nabi SAW, faqra'hu fi ishrina laylah. Kata Nabi SAW, khatamkanlah Al-Quran itu pada setiap 20 hari. Kemudian kata Abdullah bin Amr, ya Nabi Allah, inni atiqu afdal min dhalik. Wahai Rasulullah, aku mampu bisa menghatamkannya lebih cepat daripada itu. Kemudian kata Nabi SAW, faqra'hu fi kulli ashrin. Maka hatamkanlah pada 10 hari, kata Nabi SAW. Kata Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, aku mampu demikian. Kemudian kata Nabi, faqra'hu fi kulli sab'in. Maka hatamkanlah Al-Quran itu pada setiap 7 malam atau 7 hari 7 malam. Maka berdasarkan hadis Abdullah bin Amr ini, para salaf itu banyak menghatamkan Al-Quran 30 juz, mereka membacanya setiap 7 hari. Dan itulah amalan para sahabat. Ya, dan inilah amalan para sahabat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ketika beliau menjelaskan menghatamkan Quran pada 7 hari 7 malam, kata beliau, wa hadza fi'lul aktsarina minas salaf. Inilah perbuatan kebanyakan para salaf. Maka kalau kita melihat mayoritas sahabat Nabi SAW, mereka menghatamkan Al-Quran pada 7 hari. Dan para salaf pun juga demikian. Mereka menghatamkan Al-Quran pada 7 hari. Maka kalau menghatamkan Quran 7 hari, kira-kira mereka membaca Qurannya berapa juz sehari? 4 juz lebih, ya, 4 juz setengah atau kurang sedikit. Maka kira-kira itulah yang mereka baca setiap hari. Dan itulah perbuatan yang dilakukan kebanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan para salaf, ya, walaupun tidak ada batasan maksimal kapan seseorang menghatamkan Al-Quran, tidak ada batasannya, tetapi para salaf itu tidak menyenangi orang tidak menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Ya, makanya Ishaq ibn Ibrahim ketika meriwayatkan hadis ini, dan beliau seorang rawi dari hadis ini, kata Ishaq ibn Ibrahim, rawi hadis ini mengatakan, la nuhibbur rajul ayati alaihi akthar min 40 yawman wa lam yaqra al-Quran. Kata Ishaq ibn Ibrahim, kami para salaf tidak menyenangi seseorang yang sudah lewat dari 40 hari tetapi dia tidak menghatamkan Al-Quran. Ya. Walaupun tidak ada dalil dari sunnah, tetapi para salaf tidak menyenanginya. Ya, kenapa? Karena biasanya orang kalau lewat dari 40 hari tidak menghatamkan Al-Quran, biasanya dia banyak lalai, tidak membaca Al-Quran. Biasanya dia banyak tidak menyentuh Al-Quranul Karim. Makanya kalau para salaf itu hidup pada zaman kita sekarang ini, maka luar biasa. Mungkin picik kepala berataan melihat kita. Ya. Ya subhanallah, jangan berpuluh hari. Kadang-kadang sebagian orang itu menyentuh Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Ya. Ada sebagian orang itu kadang-kadang ya bulan Ramadan pun di awal-awalnya aja kencang membaca. Ya. Pas di akhir-akhir, lagi rame bekas taman ibu jualan.
panen, akhirnya ditinggalkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka subhanallah ya, kalau kita membaca asar para salaf dan bahkan Imam Ahmad pun pernah ditanya, bagaimana menurut Imam Ahmad? Orang yang menghatamkan Al-Qur'an lebih dari 40 hari, saya tidak menyenanginya, kata beliau. Saya tidak suka. Ya. Maka kalau bisa seseorang itu menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 40 hari ya, kalau bisa ya, itu lebih baik. Tentu ini saya katakan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang mengatakan batasan apa minimal seseorang menghatamkan Quran harus kurang dari 40, tidak ada. Dan tidak berdosa kalau seandainya ada orang menghatamkan Quran 2 bulan, 3 bulan baru dia hatamkan, tidak berdosa. Karena tidak ada dalil yang melarang hal ini. Tetapi ini adalah perbuatan para salaf, bagaimana semangatnya mereka menyentuh Al-Qur'anul Karim. Maka ini penting seseorang mengetahui amalan para salaf ya. Maka di antara ya Nabi SAW, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr ini adalah nasihat yang luar biasa. Kata Nabi, bacalah Al-Quran dalam setiap bulan. Artinya hatamkanlah Al-Quran dalam satu bulan. Artinya sehari satu juz dia membaca Al-Quranul Karim. Dan subhanallah, satu juz itu tidak banyak. Satu juz itu tidak banyak. Kalau seseorang membagi dengan waktu sholat, maka ya sehari dia palingan di waktu-waktu sholat dia membaca palingan 7 menit. Ya, di sela-sela di antara adzan dan iqamah dia membaca 7 menit. Ya. Maka dalam 5 waktu itu dia bisa membaca Al-Quran satu juz. Tetap dan ya kebanyakan orang subhanallah ya membaca Al-Quran itu kalau sudah sering ditinggalkan maka menjadi berat membacanya. Malas membacanya. Iya. Dan orang zaman sekarang ini ya, kalau dia membaca Al-Quran ya, kena akibat jauh dari membaca Al-Quran, sering tidak membaca Al-Quran, ketika mulai membaca Al-Quran rasa berat. Membaca 1 lembar saja, 2 lembar saja rasa berat mana beban yang luar biasa yang dia pikul ya. 1 lembar sudah menguap luar biasa. Tetapi pas ya kayaknya ngantuk, ini ditutup ya. Lihat HP masuk berjam, kadang ngantuk-ngantuk. Ya, kadang datang-datang, ya, kadang datang-datang ngantuknya. Maka syaitan itu luar biasa ya. Kadang kita itu menghabiskan di WhatsApp itu ya, membaca itu kadang tidak terasa, setengah jam, 1 jam tidak terasa, menjawab ya dengan berbagai macam pertanyaan orang atau mengomentari apa yang ditulis oleh orang lain. Kadang tidak terasa kita habiskan setengah jam dan tidak ngantuk ya. Tidak ada setan yang mengganggu. Tapi pas datang orang membaca Al-Quran, yang mulai membaca Al-Quran, setengah lembar saja nguapnya luar biasa. Ngantuknya datang, ya. Maka itulah godaan ya pada zaman sekarang ini. Maka kita berusaha ya mengkhususkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Maka aib orang salaf itu, orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ibadahnya kurang. Iya. Maka Ahlussunnah itu tidak hanya terkenal dengan ilmunya saja, tapi juga terkenal dengan ibadahnya. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah dikunjungi murid beliau Imam Ibnu Qayyim. Pada saat itu Syekh Islam ya beliau setelah selesai sholat subuh beliau berzikir. Maka Ibnu Qayyim menunggu di belakang. Kapan selesai Syekh Islam Ibnu Taimiyah dari zikirnya? Ternyata beliau selesai dari zikirnya menjelang hendak waktu sholat zuhur. Jadi habis sholat subuh beliau beranjak dari tempat zikirnya di sholat subuh tersebut menjelang mendekati waktu sholat zuhur. Kemudian barulah Syekh Islam menoleh kepada Imam Ibnu Qayyim. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, "Hadhi ghudwati wa illam ataghadza saqatat quwwati." Kata beliau, inilah makananku wahai Ibnu Qayyim. Kalau aku tidak memakan makanan ini, maksudnya tidak berzikir, maka saya tidak memiliki kekuatan. Dan subhanallah, zikir itu memberikan kekuatan fisik seseorang dan kekuatan pikir seseorang. Ya. Maka orang yang ahli ibadah, kemudian manhajnya lurus, maka Allah berikan kekuatan di dalam fisiknya, dan Allah juga berikan kekuatan di dalam pemahaman. Ya. Dan sebaliknya orang yang jauh dari ibadah, walaupun dia pintar, maka tidak sama dengan orang yang dia menjaga ibadahnya. Ya ini penting ya, seorang Ahlussunnah itu dia tidak hanya terkenal dengan ilmu, tetapi dia juga terkenal dengan ibadahnya. Kemudian di dalam sebagian riwayat para ulama mengatakan bahwasanya ada larangan
bagi seseorang membaca Al-Quran itu menghatamkannya kurang dari tiga hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr juga, kata Nabi SAW, la yafqah man qara al-Quran fi aqalli min salas. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah faqih orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari. Di dalam sebagian riwayat disebutkan, kata Abdullah bin Amr, amarani Rasulullah SAW alla aqra al-Quran fi aqalli min salas. Kata Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan kepadaku agar aku tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka para salaf mengatakan makruh hukumnya seseorang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kenapa makruh ini? Kenapa sebabnya makruh? Disebabkan dengan 2 alasan. Yang pertama disebutkan di dalam hadis ini, orang tersebut tidak faqih. Dia tidak akan bisa memahami apa yang dia baca. Dia tidak bisa mentadabburi apa yang dia baca kalau dia menghatamkannya kurang dari 3 hari. Kemudian yang kedua, di sini dia akan melalaikan hak-haknya. Bukankah Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, fa inna li zawjika 'alaika haqqa wa li jasadika 'alaika haqqa. Kata Nabi SAW pernah menegur Abu Darda, sesungguhnya istrimu itu memiliki hak, jasadmu itu memiliki hak. Kalau ada seseorang itu menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, pasti ada satu hak yang dia lalaikan. Ya, ada satu hak yang dia lalaikan, baik itu hak dengan keluarga, hak dengan anak, hak dengan istri, atau hak dengan badannya dan seterusnya. Pasti ada sesuatu hak yang dilalaikan. Makanya Nabi SAW melarang seseorang itu menghatamkan atau memakruhkan orang itu menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kecuali ahlul ilm mengecualikan ketika berada di waktu-waktu yang fadil, di waktu-waktu yang afdal, seperti bulan Ramadan atau 10 terakhir di bulan Ramadan dan semisalnya, atau dia berada di 10 awal bulan Zulhijjah dan semisalnya, maka kata para ulama hal ini dikecualikan karena dia berada di waktu yang fadil. Tetapi mereka juga sepakat kalau seandainya dia bisa menghatamkan dalam 3 hari itu lebih baik ketimbang dia menghatamkan kurang dari 3 hari. Ya, tetapi ahlul ilm mengatakan tidak makruh di waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan atau 10 terakhir di bulan Ramadan atau 10 awal di bulan Zulhijjah. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibn Shihab, an Urwah ibn Zubair, an Abdurrahman ibn Abdul Qari, annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha fakit أن أأجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Dari Ibn Shihab, dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dari Urwah ibn Zubair, dari Abdurrahman ibn Abdul Qari, beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Hisham ibn Hakim ibn Hizam membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dari biasanya. Dari yang biasanya aku baca, kata Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku
Maka kata Umar, hampir saja aku tergesa-gesa memarahi Hisham ibn Hakim ini. Namun kata beliau, aku berikan beliau membacanya sampai beliau selesai. Kemudian kata Umar, saya tarik sorbannya Hisham ibn Hakim ini. Kemudian saya bawa kepada Rasulullah. Ya, kemudian kata Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Hisham ini membaca surah Al-Furqan berbeda dengan engkau bacakan kepadaku. Kemudian Nabi SAW menyuruh Hisham untuk membaca. Kata Nabi, baca. Maka beliau pun membaca. Yang aku dengar tadi, kata Umar. Maka Nabi pun ketika mendengar bacaan Hisham, seperti inilah Al-Quran diturunkan. Betul kata Nabi, yang dibaca Hisham ini seperti ini yang diturunkan. Kemudian Nabi pun berkata kepada Umar, wahai Umar, baca. Yang engkau biasanya baca dari surah Al-Furqan. Dibaca oleh Umar. Kata Nabi, seperti ini pula Al-Quran diturunkan. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Nabi SAW, diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah apa yang mudah dari kalian. Apa yang mudah darinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan ya pada masa Nabi SAW ada terjadi khilaf antara Umar dengan seorang sahabat yang bernama Hisham ibn Hakim. Hisham ibn Hakim membaca surah Al-Furqan berbeda bacaannya dengan biasa yang dibaca oleh Umar. Dan Umar mendengar dari Nabi. Maka Umar pun, ya kata Umar, ini kenapa ini? Ya, berbeda bacaannya. Dan tidak boleh seseorang mengubah sesuatu dari Al-Quranul Karim. Maka Umar pun ya menyeret Hisham ini. Ditarik selendangnya oleh Umar. Ya, Umar Masya Allah, ya, mauqifnya luar biasa. Ya, makanya ya, pada Umar itu tidak ada fitnah. Ya. Fitnah pada Umar apa? Tertutup, ya, tidak berani. Ya. Makanya pemberontakan tidak ada pada masa Umar bin Khattab. Ya. Makanya kalau pemimpin itu ya tegas ya otoriter ya maksudnya, maka orang anak buahnya pasti kedua nih. Ima ampihan, ya, ima dia taat. Yang kedua aja pilihannya. Ima taatnya 4, imanya ba'ampih. Iya, kalau pemimpin tegas. Kadang-kadang dalam sebuah kepemimpinan itu perlu ketegasan. Kadang-kadang juga perlu kelembutan. Maka diseret oleh Umar, dibawa di hadapan Nabi SAW. Kemudian Umar menjelaskan, wahai Rasulullah, dia membaca surah Al-Furqan berbeda dengan biasa saya dengar. Nabi pun menyuruh Hisham membaca. Kata Nabi, betul apa yang dia baca. Seperti inilah Quran diturunkan kepadaku. Kemudian kata Nabi, baca wahai Umar. Kata Nabi, betul juga apa yang engkau baca, seperti ini pula Quran diturunkan kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Bapak Ibu, para ulama berselisih apa yang dimaksudkan oleh Nabi Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dan Zarkasi ya, menukil lebih dari 40 khilaf ya, pendapat para ulama dari makna 7 huruf. Tetapi yang benar dari makna 7 huruf ini adalah 7 ya model atau bacaan, bukan 7 qiraat. Bukan 7 qiraat, tapi 7 model bacaan di dalam membaca Al-Qur'an. Contoh, di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Kadang di sebagian huruf itu dibacanya fi'il madi. Kadang di sebagian huruf itu dibacanya fi'il amr. Contoh misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqalu rabbana ba'id bainana asfarina. Rabbana ba'id baina asfarina. Kata ba'id ya dibaca juga dengan tidak dipanjangkan, ba'id. Ya, tidak dipanjangkan. Atau semacam adanya takdim dan takhir. Kalimat ini dimajukan, kalimat yang satunya diakhirkan. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Di dalam sebagian itu dibaca wa ja'at sakratul haqqi. Iya. Dibaca
waja'at saqatul haqqi bil maut, dimajukan. Kata hak, kata mautnya dimajukan sebelum kata al-haq. Di dalam sebagian riwayat kata al-mautnya diakhirkan setelah kata al-haq. Ini contoh yang dimaksud sab'atu ahruf. Model bacaan. Ada model bacaannya dimajukan dan diakhirkan. Ada juga kadang-kadang model bacaannya itu ada penambahan huruf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqad dzakara wal unsa." Di dalam sebagian bacaan, "Wa ma khalaqa wadz-dzakaru wal unsa." Ada tambahan waw. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan sab'atu ahruf. 7 huruf, 7 model di dalam membaca Al-Qur'an, bukan 7 qiraat. Bukan 7 qiraat, 7 model bacaan. Maka inilah makna yang benar dari penafsiran sab'atu ahruf. Ya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ar-Razi. Maka ini yang paling tepat. Ya, sebagian ahli ilmu mengatakan makna sab'atu ahruf ini adalah 7 bahasa, 7 lahjah, 7 bahasa. Tetapi penafsiran 7 bahasa ini kurang tepat. Kenapa? Hadis ini membantahnya. Hisham ini adalah orang Quraisy, dia suku Asad dari kabilah Quraisy. Umar bin Khattab dari Adawi Quraisy, sama-sama Quraisy. Hisham orang Quraisy, Umar bin Khattab juga orang Quraisy. Kalau seandainya Hisham itu membaca dengan lahjah Quraisy, niscaya dipahami oleh Umar bin Khattab. Maka Umar tidak mempermasalahkannya. Karena Umar orang Quraisy, ngerti ya apa yang dia baca. Ibaratnya kalau antum orang Banjar, saya orang Banjar, antum berbicara bahasa Banjar, saya paham. Ya, tidak mungkin saya komplain ini lain bahasa Banjar. Kecuali saya tidak mengerti bahasa Banjar. Maka Hisham membaca dengan Quraisy, dia suku kabilah Quraisy, sehingga kata para ulama penafsiran dengan 7 bahasa atau 7 ragam ya lahjah, maka ini kurang tepat. Maka yang tepat adalah 7 cara membaca Al-Qur'anul Karim, bukan 7 qiraat. Karena membaca Al-Qur'an itu ada Quran itu yang ditambah hurufnya. Dan tentunya sab'atu ahruf ini tidak setiap ayat itu berbeda. Tidak setiap ayat itu ada perbeda. Cuma ada sebagian ayat yang berbeda. Yang seperti yang saya contohkan tadi, ada penambahan waw seperti dalam sebagian ayat wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dalam sebagian riwayat wa ma khalaqadz wadz-dzakara wal unsa ada wawnya. Kemudian juga seperti ada di sebagian kalimat dibaca dhammah, di sebagian bacaan dibacanya fathah, misalnya wala yudarru katibu wala syahid misalnya. Kemudian dia baca dengan wala yudarra, tidak pakai dhammah. Dan itu model, itu yang dimaksudkan dengan 7 huruf. Ya, itu yang dimaksudkan dengan sab'atu ahruf. Ya, maka sab'atu ahruf ini merupakan seperti itulah diturunkan kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi SAW dengan sab'atu ahruf. Dan Nabi SAW mengajarkan itu semua kepada para sahabat, Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagian sahabat sab'atu ahruf ini ditulis di mushaf sahabat. Ya, ditulis pada mushaf sahabat. Kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau jadikan semuanya dengan satu huruf. Dengan 1 huruf. Yang mana 1 huruf ini memungkinkan 7 huruf itu bisa masuk. Ya, memungkinkan ihtimal 7 huruf itu bisa masuk. Karena pada masa Utsman itu tidak dikasih harakat, tidak dikasih titik. Ya. Maka masa dulu Quran itu tidak dikasih titik, tidak kasih harakat. Ya, kasih harakat dan titik itu belakangan. Setelah masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga tadi yang model bacaan dhammah dan fathah itu bisa masuk di dalam rasm Utsmani karena kededa harakatnya. Ya, kededa harakatnya. Dan juga yang model ada tambahan alif, ada tidak ada, itu bisa masuk di rasm Utsmani. Makanya kata Ibnu Jazari, ya dalam 1 huruf itu bisa masuk 7 ahruf di dalam tulisan Utsmani. Maka pada masa Utsman itu terjadi khilaf. Ya, sebagian sahabat terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Sebagian membaca dengan ini, huruf ini, sebagian membaca dengan ini, sehingga dikumpulkanlah Quran itu dengan 1 huruf, dengan bahasa Quraisy. Ya. Dan sisanya dibakar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak terjadi lagi fitnah. Tetapi memungkinkan yang 7 huruf itu masuk di dalam rasam penulisan mushaf
Utsmani. Ya. Maka ini ya penafsiran yang paling benar di kalangan para ulama tentang makna sab'atu ahruf. Ini yang dimaksudkan dengan makna sab'atu ahruf. Ya. Kemudian para ulama ya mengatakan ya khilaf sab'atu ahruf ini bukan khilaf yang tadad. Bukan khilaf yang bertolak belakang, tidak. Tetapi sab'atu ahruf ini kata para ulama, dimasuk ke sab'atu ahruf ini khilaf di sini adalah khilaf tanawwu. Khilaf yang yang beraneka ragam tapi maknanya sama. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Hadza bimanzilati qaula ahadikum halumma aqbil ta'al." Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya khilaf dalam sab'atu ahruf ini seperti perkataan salah seorang kalian mengatakan halumma, kesini, atau dalam bahasa Arabnya akbil, kemari, ta'al, kemari, sama. 3 kalimat tetapi bermakna sama. Halumma itu maknanya kesini kemari, akbil itu maknanya juga kesini kemari, ta'al itu maknanya kesini kemari, tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Makanya kata para ulama, khilaf di dalam membaca ini bukan khilaf yang tadad. Ya, karena khilaf itu ada 2. Khilaf tadad itu tidak bisa digabungkan. Tapi tanawwu itu yang menjadikan makna yang sama, tidak menjadikan maknanya berbeda. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun tentang masalah secara detail tentang masalah sab'atu ahruf dan semisalnya mungkin nanti bisa Anda tanyakan juga nanti secara detail kepada Ustaz Aiman karena beliau yang takhasus di dalam masalah ini. Baik. Sebelum kita tutup mungkin kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Baik. Sebelum saya jawab pertanyaan kertas ada yang bertanya langsung? Ya, silakan. Pertama ini saya langsung baca surah Fatihah, selanjutnya mungkin langsung satu sudah ada. Nah, kira akan kedua ini kita akan mengganti surah itu menyambung surah yang ada sampai surat. Iya, kalau orang salat berjamaah kemudian dia tidak kalau salat berjamaah maka dia cuma membaca Al-Fatihah saja. Adapun tentunya di salat jahar ya. Adapun di salat sir boleh dia membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Maka jika dia di salat sir membaca surah Al-Fatihah dan surah setelahnya dan tidak selesai surah setelahnya, apakah disambung nanti? Maka tidak perlu disambung. Ya, tidak perlu disambung nanti di rakaat kedua. Maka dia memulai lagi surah yang baru atau dia ingin meneruskan juga tidak ada masalah, tetapi tidak menjadi keharusan dia menyambung di mana dia berhenti di surah sebelumnya tadi di rakaat, tidak menjadi keharusan. Boleh dia membaca surah yang baru, boleh kalau dia ingin meneruskan. Tidak ada yang lebih afdal, ya. Dan seabdal-abdalnya adalah seorang kalau dalam sholat itu menghabiskan satu surah. Jadi para ulama mengatakan kalau seorang bisa menghabiskan satu surah, maka itu lebih baik di dalam sholat ketimbang dia membaca sebahagian surah. Tetapi apakah itu afdal secara mutlak juga tidak. Kadang Nabi SAW beliau membaca potongan ayat, ya, tidak sampai selesai. Ya. Jadi pada kebanyakannya Rasulullah SAW membaca satu surah selesai. Tetapi kadang-kadang Nabi SAW ya mengambil sebagian ayat di dalam sholatnya, tidak menyelesaikannya. Ada yang lain? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mana yang bertanya? Oh, taib, silakan. Ayat yang dipermasalahkan sahabat dengan Umar tadi ada tertera di hadis lah Ustaz. Ayat yang mana? Yang kedua Ustaz, yang kedua. Minggu kemarin kalau kada salah tuh. Bismillah itu bagian dari surah. Kenapa Bismillah itu tidak ada ayatnya Ustaz? Maksudnya itu tidak kayak Al-Fatihah kan Bismillah ada ayat 1, terus Alhamdulillah kan ada ayat 2. Sedangkan Bismillah itu bagian dari surah. Surah-surah yang lain itu kan Bismillah hampir rata-rata semuanya ada. Ya kayak gitu aja. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya mengenai masalah yang terjadi perbedaan bacaan itu di ayat berapa dalam surah Al-Furqan. Wallahu taala alam, saya tadi membaca hadisnya ya tidak disebutkan ya. Tapi mungkin kalau dikumpulkan jalur-jalurnya mungkin ada ayat disebutkan ayatnya. Tetapi tadi saya membaca
Ya, dan saya tidak mengumpulkan jalur-jalurnya, tapi sekedar saya baca ya karena hadisnya sahih, saya lihat sanadnya. Maka tidak disebutkan, apa yang saya baca itu tidak disebutkan ayat berapa terjadi khilaf antara Umar dengan Hisham. Tapi bisa jadi disebutkan kalau kita kumpulkan jalur-jalur hadisnya, mungkin bisa jadi disebutkan di dalam sebagian turuk. Wallahu taala alam. Tapi saya tadi membaca tidak menemukannya. Kemudian yang kedua adalah masalah bismillah. Pertama sedikit saya koreksi. Bismillah itu bukan bagian dari surah tetapi bagian ayat di dalam Al-Quran. Bukan bagian surah. Ya, saya katakan kemarin itu bagian ayat di dalam Al-Quran, bukan bagian surah. Dia ayat di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk memisah antara satu surah dengan surah berikutnya. Ya, maka dia ayat di dalam Al-Quran. Kenapa tidak dikasih ayat? Karena dia cuma satu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya tidak perlu dikasih ya, karena dia cuma pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Kita katakan kenapa dia ayat di dalam Al-Quranul Karim? Dalilnya adalah ijma' sahabat. Kenapa sahabat berijma' tidak boleh dimasukkan di dalam mushafnya Utsman kecuali ayat di dalam Al-Quran. Maka ketika sahabat menaruh bismillah, maka semua sahabat sepakat bismillah itu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Maka tujuan ditaruh bismillah di dalam Al-Quran ya salah satunya tadi memisah antara satu surah dengan surah berikutnya, sehingga ketika orang berpindah dari satu surah ya dia memulai lagi dengan membaca bismillah. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya mengenai gharib muskilat itu kan ada bacaan-bacaan di dalam Al-Quran yang berbeda-beda Ustadz, seperti sakta, imamah, ismam. Apabila orang tuh kada tahu cara membacanya seperti di surah Yusuf dan kayak harus bemonyong, imalah, itu misalkan ninya kada bemonyong, itu apakah artinya tetap sama atau apa? Itu Ustadz. Seperti sakta harus bertahan tanpa mengambil nafas gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai sujud sajadah itu, misalkan ulun baca Al-Quran Ustadz, karena surah sujud sajadah, apakah sujud sajadah itu mesti berdiri apa waktu dari lagi duduk saja tuh? Jazakallah. Baik. Pertama, di dalam masalah ilmu tajwid ada ahkamu tajwid ya. Kemudian di antara masalah tajwid itu ada juga tentang masalah sifat huruf. Yang antum tanyakan tadi masalah sifat huruf ya. Ada ya sebagian sifat huruf itu ya dengan dibaca ditebalkan, ditipiskan, ada hamznya ya. Kemudian ada imalah ya, sebagian ya bagian bacaan itu ada imalah ya, kemudian ada yang dimoncongkan dan seterusnya. Maka kalau sifat huruf itu orang tidak benar membacanya, maka insya Allah tidak masalah, karena itu bukan kesalahan yang fatal. Itu lahnul khafi ya, kesalahan yang ringan, dan tidak ada dari kita kecuali punya kesalahan ini, siapapun. Ya, makanya kalau antum lihat ya para qurra, hatta orang qurra itu pun ada poin-poin tertentu mereka lemah. Ya. Poin-poin tertentu mereka lemah, karena sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ya pasti ada ya, tidak luput orang itu pasti memiliki kesalahan yang khafi ini ya, kesalahan khafi. Maka di dalam Al-Qur'an tentu kita selalu berusaha untuk memperbaiki, ya, terus memperbaiki bacaan kita. Maka lahnul khafi ini tidak luput, siapapun tidak luput. Yang penting seseorang pertama dia berusaha memperbaiki kesalahan, ya, meminimalisir kesalahan di dalam membaca Al-Quran sedikit mungkin. Kemudian yang kedua adalah dia berusaha menghindari tidak masuk ke dalam lahnul jali, kesalahan fatal yang mengubah makna dan semisalnya. Maka dia berusaha menghindari hal tersebut. Adapun lahnul khafi ini, maka tidak ada orang lepas dari kesalahan lahnul khafi. Ya, lahnul khafi. Ya, dan ini kesalahan tentu ditolerir. Ya, tentu yang ditolerir dalam Islam. Ya, semacam tadi sifat huruf dia kurang menebalkan, dia kurang memonyongkan. Ya. Kemudian zaman sakinnya kurang. Ketika dia membaca gunnah misalnya, enggak, zaman sakinnya kurang, misalnya cepat dia loncatnya. Kemudian ketika dia membaca iqlab dan semisalnya, ya, bibirnya ada furjah di sini ataukah tidak, ya. Maka ini masalah-masalah khilaf di kalangan para ulama qurra, ya, ahli-ahli tajwid dan semisalnya. Dan orang tidak luput dari kesalahan ini. Yang penting seseorang pertama dia menghindari kesalahan jali. Kemudian yang kedua adalah lahnul khafi, dia berusaha
untuk minimalisir kesalahan tersebut. Terus dia talaki, belajar dengan orang yang pakar di dalam bidangnya, mumpuni dalam bidangnya. Dengan itu insya Allah seseorang makin hari dia makin bagus membaca Al-Quran. Adapun yang dicontohkan dari masalah ismam dan semisalnya atau imalah semisalnya, maka itu tidak mengubah makna. Ya, tidak mengubah makna dan insya Allah ya tidak ada masalah. Ya kalau seandainya dia tidak membaca, walaupun kita katakan salah bacaannya. Ya, dia tidak imalah, misalnya seharusnya imalah, dia tidak imalah, kita katakan salah bacaannya. Tetapi apakah ini kesalahan yang jali? Tidak. Kesalahan besar? Tidak. Tetapi ini kesalahan yang khafi, sifatnya ringan. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada lagi yang lain? Okay. Oh, sujud sejadah belum. Ya, sujud sejadah tadi apakah boleh dibaca di waktu kita berdiri terus kita sujud, ataukah juga harus dalam kondisi duduk kita sujud juga? Sujud sejadah itu bagaimanapun keadaan Anda, baik Anda dalam kondisi berdiri, baik Anda dalam kondisi duduk, maka ketika membaca ayat sajadah, maka kita sujud. Kita sujud. Ya, tidak peduli kondisi kita seperti apa. Walaupun berbaring, walaupun kita dalam kondisi berbaring, membaca ayat sajadah, maka kita disuruh untuk sujud sejadah atau sujud tilawah. Allah taala alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Yang mau saya tanyakan mengenai amalan tadi Ustaz, amalan muqayyad dan amalan apa tadi satunya? Dzikir mutlak dan dzikir muqayyad. Iya, dzikir mutlak dan dzikir muqayyad. Untuk amalan sholat sunat qobliyah subuh, misalkan biasa mengerjakan, terus waktu-waktu bangun kesiangan, itu bisa diqodho apa tidak Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun orang yang ketinggalan qabliyah subuh, misalnya salat sunnah qabliyah subuh, apakah bisa diqodho? Bisa diqodho, ada dalilnya. Iya, maka salat sunnah qabliyah subuh kalau ketinggalan bisa diqodho. Diqodhonya kapan? Boleh diqodhonya habis salat subuh langsung, boleh diqodhonya setelah berlalu waktu terlarang, yaitu masuknya waktu syuruk, salat syuruk. Iya. Afdalnya kapan dikerjakan? Afdalnya dikerjakan setelah masuknya waktu salat syuruk, itu yang lebih afdal. Kenapa dia lebih afdal? Karena dia menghindari larangan hadis Nabi. Karena adanya sabda Nabi SAW, tidak ada salat setelah subuh ya sampai terbit matahari. Maka afdalnya dia kerjakan setelah atau masuknya waktu salat syuruk, dia qadha. Atau kalau dia mengqadhanya habis subuh langsung juga tidak masalah ya. Tentu ya, habis salat subuh. Tentu ini ya, mengqadha semacam ini adalah orang yang memiliki kebiasaan salat sunnah subuh. Amun kada pernah sembahyang salat sunnah subuh, kemudian anu hendak mengqadha kada ini ya. Ini orang yang memiliki kebiasaan ya. Maka tetapi juga ya jangan jadi haru-haru mengqadha habis sembahyang subuh harus sembahyang aja terus ditanya apa? Mengqadha ulun tapi tiap hari. Ya ini juga jangan ya. Sehingga nanti ini menjadikan ya pertama tanda tanya bagi masyarakat ya, kenapa sih ini sembahyang habis subuh terus? Ya. Karena subhanallah ada sebagian orang itu ya habis subuh langsung dia qadha. Ya, habis subuh dia qadha tiap hari. Sehingga orang bertakun, si ini sembahyang napa? Sekali dua kali mungkin orang memaklumi ini qadha, tapi tiap hari jadi timbul fitnah dan semisalnya. Tentu mengqadha ini yang memiliki kebiasaan. Kalau kebiasaan dia terlewatkan maka dia qadha. Boleh dia qadha setelah subuh, boleh dia qadha di waktu syuruk. Sebelum apa sesudah zikir kerjakan Ustaz? Boleh sebelum zikir atau sesudah zikir, tidak mengapa. Maaf Ustaz Afan, karena bangun kesiangan tadi gimana? Apakah boleh mengerjakan sholat sunat qobliyah dulu? Apalagi sholat sunat? Kalau orang sholat subuh, kemudian orang kesiangan bangun subuh. Misalnya subuh jam 5, dia bangun jam 6. Tidak sempat sholat subuh berjamaah di masjid. Boleh tidak dia sholat sunnah qobliyah? Maka boleh. Kerjakan sholat sunnah qobliyah, baru dia kerjakan sholat subuh. Dia kerjakan sholat sunnah qobliyah. Bukan dia kerjakan sholat subuh terlebih dahulu, baru dia sunnah qobliyah setelahnya, tidak. Kerjakan sholat sunnah subuh terlebih dahulu, baru sholat subuh yang wajib, sunnah qobliyah, baru sholat wajib. Kecuali dalam satu kondisi, waktu subuhnya habis, hampir habis,
Contoh misalnya, waktu subuh ini hampir habis, 5 menit lagi habis. Anda tidak mungkin kecuali satu sholat saja. Maka kerjakan sholat wajib terlebih dahulu. Karena disitulah waktunya. Tapi kalau sudah habis waktunya, sudah kelewatan, sholat sunnah, Anda kerjakan sholat sunnah qobliyahnya, baru sholat subuhnya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Assalamualaikum. Apakah hadis di bawah ini sahih Ustaz? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Insya Allah hadis ini hadis yang hasan ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ya, di dalam Sunan Ibnu Majah. Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan, tapi ahlul ilm banyak menghasankan hadis ini. Intinya hadis ini hadis yang bisa dijadikan hujjah insya Allah. Wallahu taala alam. Walaupun ada sebagian ahlul ilm mengkritik hadis ini ya, ada yang mengkritik hadis ini. Wallahu taala alam. Tapi banyak ulama yang menghasankannya. Kemudian Taib. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya tentang batasan aurat laki-laki. Jazakumullahu khairan. Batasan aurat laki-laki ya dari pusar sampai lutut ya, dari pusar sampai lutut. Walaupun sekali lagi saya katakan permasalahan aurat laki-laki ini banyak hadisnya itu dikritik ya oleh para ulama, tapi pendapat yang mengatakan dari pusar sampai ke lutut itu insya Allah pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang hanya mengatakan aurat laki-laki itu sampai ke paha ya. Maka pendapat yang mengatakan dari pusar sampai ke lutut, maka ini insya Allah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Bismillah, bagaimana sikap seorang muslim terhadap fenomena perayaan tahun baru? Apakah ada kerusakan apabila merayakan dan ikut-ikutan dalam perayaan tersebut? Sesungguhnya seorang muslim itu tidak memiliki hari raya kecuali dua kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Zaman dahulu pun ada orang yang melakukan perayaan-perayaan. Ya banyak dulu orang melakukan perayaan kemudian ditegur oleh Nabi. Sesungguhnya muslim itu hanya memiliki 2 perayaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam seminggu dia punya 1 perayaan, yaitu hari Jumat. Adapun selain itu tidak ada perayaan. Oleh karena itu ya tidak ada sunnahnya seseorang merayakan tahun baru. Ya tidak ada sunnahnya. Ya, yang kedua adalah membuang-buangi duit. Ya, duit Anda hilang dengan percuma ya, nukar kembang sarai ya, nukar mercon dan ya semisalnya ya, maka Anda habis uang Anda dengan percuma. Lebih baik Anda infakkan ke masjid, Anda sedekahkan perluasan tanah untuk masjid, maka itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan juga yang merayakan itu tidak terluput dari perbuatan maksiat ya. Bercampur baurnya laki-laki dan wanita. Dan ulun kadang bingung apa nikmatnya ya. Berganti jam 12 ke angka. Apa nikmatnya? Kadang-kadang tuh bingung ya. Lezatnya itu di mana? Ya. Iya. Padahal di rumah apin bisa jam hati. Kadang-kadang itulah manusia kadang, subhanallah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Adakah dalil mengqadha salat qabliyah subuh kemudian dikerjakan setelah subuh? Tadi sudah kita jawab ya. Baik. Afwan di bawah tema. Apakah tabungan haji di rekening haji termasuk dalam hitungan zakat mal? Kalau tabungan haji di dalam rekening haji insya Allah tidak termasuk zakat mal. Kenapa? Karena itu sudah dia keluar dari genggamannya. Sudah dia keluarkan untuk apa? Berhaji. Sudah bukan di tempat genggamannya lagi. Maka tidak termasuk dalam hitungan zakat ya. Berbeda dengan dana pensiun dan semisalnya. Nah, di sini ada hitungan zakat. Tetapi kalau tabungan haji dan semisalnya insya Allah tidak dikenakan zakat. Sehingga tidak perlu Anda gabungkan perhitungan zakat Anda dengan perhitungan tabungan haji Anda. Anda nabung haji misalnya sudah 30 juta. Anda punya harta 80 juta. Anda gabungan tidak. Tidak perlu digabungkan dengan tabungan haji Anda. Karena itu sudah keluar dari tangan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.